Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jazila Syahriani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang indikator pencapaian kompetensi pelajaran Bahasa Arab MTS kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Langsung saja yang akan kita bahas pada tema kali ini yaitu yang pertama, pengertian IPK, yang kedua, fungsi IPK, yang ketiga, ketentuan perumusan IPK, yang keempat, langkah-langkah perumusan IPK, yang kelima, klasifikasi IPK, dan yang terakhir yaitu rincian uraian IPK dari KD 3 dan KD 4 pelajaran Bahasa Arab MTS. Yang pertama, pengertian IPK. Indikator pencapaian kompetensi adalah komponen RPP esensial. IPK menjadi penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. Indikator pencapaian kompetensi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 pada ayat 4 huruf B dinyatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi adalah. Oke, kita bahas yang A dulu, yaitu yang A adalah kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti dan kompetensi 2. Kemudian yang B, kemampuan yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi 4. Fungsi indikator pencapaian kompetensi yang pertama sebagai tolak ukur keberhasilan penguasaan kompetensi dasar, yang kedua sebagai acuan penentuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sebagai acuan penyusunan instrumen penilaian pembelajaran atau dalam pembuatan soal-soal evaluasi. Ketentuan perumusan IPK. Merumuskan IPK memerlukan pengetahuan guru tentang kompetensi dasar. Pada kurikulum 2013, kompetensi dasar ada dalam 3 ranah guys, yaitu yang pertama kompetensi dasar pengetahuan, yang kedua kompetensi dasar keterampilan, dan yang terakhir kompetensi dasar spiritual dan sosial. Rumusan IPK menggunakan dimensi proses kognitif dari memahami sampai mengevaluasi dan dimungkinkan sampai kreasi untuk kelas 9 jika kecapaian hasil belajar siswa di atas rata-rata, dan dimensi pengetahuan yaitu mencakup faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang sesuai dengan kompetensi dasar, namun tidak menutup kemungkinan perumusan indikator dimulai dari serendah-rendahnya C2 sampai setara dengan KD, hasil analisis dan rekomendasi. Nah, ini merupakan tabel hubungan dimensi proses kognitif dan bentuk pengetahuan. Perkembangan berpikir taksonomi Bloom, Revised Anderson, bentuk pengetahuan dan keterangan. Tabel tadi menunjukkan pada kita bahwa dimensi proses kognitif berkaitan dengan dimensi pengetahuan dan sudah pasti membawa dampak perolehan belajar. Sebagai contoh, dimensi proses mengingat pada level C1 akan berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan faktual. Kemudian pada level C2 yaitu memahami, dimensi pengetahuannya adalah pengetahuan tentang konsep-konsep dan seterusnya. Sekarang kita bahas langkah-langkah perumusan IPK. Yang pertama, tentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 berdasarkan gradasinya dan tuntutan KI. Yang kedua, tentukan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang ketiga, tentukan bentuk keterampilan, apakah keterampilan abstrak atau keterampilan konkret. Kemudian untuk keterampilan konkret pada kelas 7 menggunakan kata kerja operasional sampai tingkat membiasakan atau manipulasi. Sedangkan untuk kelas 8 minimal pada tingkat mahir atau presisi. Selanjutnya untuk kelas 9 minimal sampai pada tingkat menjadi gerakan mahir atau presisi hingga alami atau artikulasi, serta orisinal atau naturalisasi pada taksonomi psikomotor Simpson atau Duff. Rumusan IPK pada setiap KD dari KI 3 dan pada KD dari KI 4 minimal memiliki 2 indikator. Klasifikasi IPK, langsung aja, indikator pencapaian kompetensi dikategorikan menjadi 3, yaitu IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan. Yang pertama, indikator kunci. Indikator kunci adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK, yaitu urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian.
Kemudian kompetensi yang dituntut dalam indikator kunci adalah kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar. Indikator kunci harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Indikator kunci dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, indikator pendukung. Indikator pendukung bertujuan untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci. Indikator pendukung disebut juga indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Nah, yang terakhir adalah indikator pengayaan. Apa sih indikator pengayaan? Indikator pengayaan adalah tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Indikator ini tidak selalu harus ada dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu rincian uraian KD 3 dan KD 4 pelajaran Bahasa Arab MTS menurut KMA 183 tahun 2019. Langsung ke rincian pelajaran Bahasa Arab MTS kelas 9 semester 1. 3.6 menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari gramatikal nuzulul Quran wal id. Kemudian rincian IPK-nya yang pertama, mengingat atau C1 kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari gramatikal nuzulul Quran wal id. Kemudian yang kedua, memahami C2 kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari nuzulul Quran wal id. Kemudian 3.7 menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema nuzulul Quran wal id. Kemudian rumusan IPK-nya menganalisis atau C4 gagasan dari teks naratif sederhana nuzulul Quran wal id. Kemudian yang kedua, memahami atau C2 gagasan dari teks naratif sederhana tentang tema nuzulul Quran wal id. Perumusan IPK yang KD 4 4.2 menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema nuzulul Quran wal id. Kemudian poinnya yang pertama yaitu menganalisis atau C4 gagasan dari teks naratif sederhana nuzulul Quran wal id. Kemudian yang kedua, memahami C2 gagasan dari teks naratif sederhana nuzulul Quran wal id. Kemudian yang ketiga, menerapkan atau C3 gagasan dari teks naratif sederhana nuzulul Quran wal id. Kemudian yang terakhir yaitu mengkreasi atau C6 gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan nuzulul Quran wal id. Oke, mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.